Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca satu hadis. Hadis pesan Jibril kepada Rasulullah. Pesan siapa? Pesan kepada Rasul, pesan juga kepada umat. Pesan kepada Nabi, pesan juga kepada 5 pesan mesra kekasih untuk kekasih. Hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tabarani. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Satu ya. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Jangan lupa akan mati. Jangan lupa mati. Sepanjang umur manusia, walaupun macam mana usia manusia itu, akhirnya mati. Yang mati itu tidak memilih usia. Tidak memilih usia. Tidak mesti sakit. Tidak mesti sakit. Nah, tapi kalau kepala sudah putih, uban sudah bertabur, itu tandanya kubur sudah dekat. Nah, baik. Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Kursi. Indahkan kursi. Kursi. Mungkin. Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Coba baca. Wah, cepat hafalnya ya. Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Itu satu. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta. Coba. Fa innaka majziyun bih. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka hatimu, engkau pasti dibalas. Majziyun, apa artinya? Dibalas. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah sesuka hatimu. Tidak mau ke masjid, tidak apa, tapi anda akan dibalas. Nah, orang yang tidak ke masjid katanya, yang tidak tahajud, katanya dalam hadis lain, orang itu telinganya diapain? Dikencingi syaitan. Tak apa, tak ke masjid, tak apa, tak tahajud, tapi siap untuk menerima kencing syaitan. La haula. Subhanallah. Berapa ramai orang yang tak tahajud, tak ke masjid. La haula. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kalau orang itu ke masjid, sholat subuh berjamaah, dia dibalas. Apa balasannya? Seperti dia tidak tidur satu malam, mengaji sepanjang malam, sembahyang sepanjang malam, bertahlil sepanjang malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan dibalas. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau baik dibalas dengan baik, kalau jahat dibalas dengan wa man ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, sebesar atom, tidak nampak dia mata doh, mesti pakai kacamata, mesti pakai mikroskop atau teleskop ke apa namanya, baru nampak. Tidak nampak dia mata biasa, itu jenis kebaikannya akan dilihatnya hasilnya nanti. Maka Aisyah pernah bersedekah sebiji anggur. Sebiji anggur doang, kata orang. Ini berapa zarah ini katanya? Berapa?
Satu anggur itu berapa darahnya? Tidak dapat dihitung. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kalau baca Quran di pagi hari ingat ya. Sini selalu ada apa? Sesudah subuh ada apa di sini? Baca Yasin. Dalam hadis Nabi, hadis sahih itu, satu Yasin dibaca di pagi hari di rumah Allah, bukan di rumah sendiri ya, di rumah Allah. Apa balasannya? Udah ingat? 1 unit kendaraan mewah zaman Nabi. Kendaraan mewah zaman Nabi apa? Unta. Jadi 1 ayat, 1 kendaraan mewah di zaman sekarang. 1 ayat. Yasin berapa ayat? 83 ayat. 83. Apa kendaraan mewah yang dalam kepalamu apa? Hah? Kalau mudir gitu apa kendaraannya? Hah? Apa kendaraan mudir? Kendaraan Buya? Iya, apa kendaraannya? Mobil lah. Hah? Apa? Innova kah? Innova contohnya. Jadi membaca Yasin di pagi hari 83 Innova. Kama kapaile. Anan dicari le. Fa aina tazhabun? Anan dicari le. Jadi mesti semangat membaca Yasin. 1 kali Yasin 83 ayat, 83 unit kendaraan. Kalau kamu niatkan Mercedes, dapat Mercedes. Tapi tak usahlah tinggi-tinggi sangat ya. Tidak apa, kalau tinggi pun tidak apa. Baik. Yang kedua tu ya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesuka hatimu, engkau pasti dibalas. Balas itu bukan nanti saja. Sekarang juga. Katanya dalam hadis, siapa yang datang sembahyang subuh berjamaah, katanya dia akan dijaga Allah. Akan dipelihara Allah. Subhanallah. Yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa ahbib, coba. Man syi'ta. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu. Itu artinya ya. Itu artinya wa ahbib, cintailah man syi'ta, insan yang Anda kasihi. Cintailah ayah, cintailah ibu, cintailah guru, cintailah buya, cintailah mudir, cintailah sahabat. Fa innaka mufariquhu. Satu hari Anda akan berpisah. Suatu hari Anda akan kita akan pergi ke tempat yang di sana satu-satu saja isinya di dalam. Tidak boleh 2 doh. Di mana tuh? Masya Allah. Dalam liang lahat. Jadi boleh binalah pergaulan yang nanti membantu kita di liang lahat. Macam mana caranya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Coba, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Surah Al-Maidah di halaman pertama. Jadi kalau kita bekerja sama, kita tolong kawan kita belajar. Tolong kawan belajar. Kalau orang tu meninggalnya, kawannya masih hidup tu mengirim apa dikirimnya? Pahala. Hari-hari dapat pahala. Kalau ditolongnya kawannya berbuat jahat yang tak betul, matinya. Nanti orang yang hidup itu masih melakukan kejahatan yang diajar oleh orang yang sudah mati. Anak dapat mengalir doh. Jadi ada orang yang sudah mati, amal salehnya hidup. Ada orang yang sudah mati, amal jahatnya mengalir, tidak mati. La haula wala quwwata. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Contohnya ayah dengan anak, anak dengan ayah.
ayah sepatutnya membawa anaknya ke jannah. Sepatutnya ayah membawa ke wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ini ayat menyuruh kita bermusabaqah, kompetisi, bersaing meraih jannah. Kalau ayahnya mengajak anaknya ke jannah, mandehnya mengajak anaknya ke jannah, tiba-tiba meninggal ayah, meninggal ibu, ditinggalkannya anak yang saleh. Si anak ditinggalkan anak yang saleh. Anak itu hari-hari mengirim pahala. Ayah dan ibu sudah meninggal, sudah terbaring di liang lahat, pahala amal salehnya wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Sekali lagi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Siapa yang kuat suaranya, yang semangat, dia dapat imbalan lebih. Siapa yang malas-malas, dia dapat imbalan kurang. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah insan kesayanganmu, yang jelas engkau akan berpisah. Cintailah mudir, cintailah guru-guru, cintailah siapa saja insan kesayanganmu, engkau akan berpisah. Jadi caranya lah, binalah seni pergaulan yang membantu kita waktu kita berpisah. Jangan berkawan dengan kawan, bila mati tidak ada mengirim apa-apa dah. Tidak ada dapat apa-apa. Kan rugi. Berapa tahun di pondok ini? Berapa tahun? Kalau masuk kelas 1, keluar kelas 6, berapa tahunnya sih kau? 6 tahun. Binalah sini pergaulan dengan kawan, selalu menolong, selalu menolong, selalu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bekerja sama mencapai kebaikan dan ketakwaan. Berikutnya yang keempat nih, wa'lam. Coba. Wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail. Wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail. Ada yang tidak bergerak mulutnya lagi? Wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail. Katanya di sini orang itu diukur ikut salat, ikut ataupun menurut orang itu akan diukur menurut kapan dia qiyamul lail, berapa qiyamul lailnya. Harga diri orang itu katanya mengikut menurut qiyamul lail. Apa qiyamul lail itu? Salat tahajud, salat bangun tidur. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyam salatuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan mukmin itu menurut solat tahajudnya. Ada enggak solat tahajud? Bukanlah wajib, tapi itulah ukurannya, patokannya. Semakin rajin dia tahajud, walaupun 2 rakaat, tapi dia semangat. Itulah nilainya. Jangan enggak solat tahajud. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah SAW saat sholat tahajud sampai kaki baginda, sampai kakinya bengkak. La haula wala quwwata. Dalam satu hadis tentang sholat tahajud, kemudian kata Rasulullah, Allah merahmati si suami kalau dia sholat tahajud dibangunkannya istrinya untuk sholat. Kalau istri tidak mau bangun, apa kerjanya? Diambilnya apa? Iya. Kemudian dipercik, bukan didiruh ya, tidak didiruh dah, dipercikkan ke mukanya, percikan kasih sayang, masya Allah. Kalau istri yang dulu, katanya dalam hadis, rahimallahum rajulan, Allah merahmati si lelaki. Dalam bahasa lain, rahimallahum ra'atan, Allah merahmati si istri, dia bangun kemudian sholat tahajud, dilihatnya pasangannya masih tidur-tiduran, diambilnya air, dipercikkan ke muka. Yang bangun duluan, yang kedua itu siapa? Dipercikkan kepada muka suaminya. Kalau ayah dengan anak macam mana?
Cobalah ya. Baik, ada cerita anak yang rajin tahajud. Ingat lagi yang anak yang tercium bau jannah waktu nak meninggal tuh. Ingat? Ingatkah? Kelas berapa dia? 2 SMA, 2 sanawiyah. 2 sanawiyah. 2 aliyah. Aliyah berapa tahun? Kelas 2 aliyah. Dia apa cerita anak ini? Kena apa? Kena peluru sesat. Orang menembak, mungkin menembak rusun, atau menembak kijang, atau menembak apa? Tiba-tiba anak yang kena. Lalu keadaannya gawat, kritikal, gawat. Dibawa naik ambulan ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, apa dibilangnya sama ibunya? Tengoknya ibunya menangis, ayahnya menangis. Mak, ya tak usahlah menangis. Saya jelas akan mati. Soalnya saya sudah tercium bau jannah. Inni syamamtu raihatal jannah. Saya sudah tercium bau jannah. Apa di antara amalan anak itu? Rajin qiyamul lail, rajin baca Quran, rajin sholat berjamaah, rajin membangunkan ahli keluarga untuk sholat subuh saat azan sudah berkumandang. Kalau nak pergi ke masjid, mungkin ada adiknya yang perempuan, kakaknya yang perempuan, tidak pergi, tapi jangan tidur. Dibangunkannya door to door. Apa tuh? Pintu demi pintu diketuknya al-fajar, as-salah, al-qiyam. Jangan azan sudah berkumandang masih dalam selimut, masih di atas tempat tidur, masih dipeluknya bantal gulingnya. Bantal guling itu apa bahasa Siko? Bantal peluk apakah? Bantal guling. Patutnya waktu azan mesti sudah siap untuk salat. Baik, terakhir sekali. Wa'izzuhu, coba. Istighna'uhu anin nas. Wa'izzuhu istighna'uhu anin nas. Kemuliaan orang itu kalau dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain, hidup mandiri. Jangan berpikir ingin bergantung kepada orang lain tiba suatu saat. Tapi kalau kamu sekarang masih bergantung kepada ayah dan ibu, masih bergantung kepada mudir, masih bergantung kepada guru, masih bergantung kepada orang lain. Tapi tiba sampai saatnya nanti kita mesti hidup mandiri dalam segi ekonomi, maksudnya ini. Tapi dalam segi tolong menolong kita mesti bergantung kepada orang lain. Dalam segi kerjasama, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kita mesti bergantung kepada orang lain. Dan dalam segi apa saja kita bergantung kepada Allah. Kita bergantung kepada wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Jadi itulah 5 ya. Nomor 1 diulang balik, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Binalah suasana kehidupan yang membantu kita, yang memudahkan kita masa nak mati. Subhanallah. Ada dalam satu hadis Imam Tirmizi katanya, siapa yang ringan langkahnya datang ke masjid, katanya asya bi khair wa mata bi khair wa kana kayaumi waladathu ummuh. Hadis Imam Tirmizi. Siapa yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, ini kita tinggal di rumah Allah ya. Katanya apa? Asya bi khair, hidupnya akan baik belaka. Wa mata bi khair, hidupnya akan diurus Allah dengan baik. Wa ada kayaumi waladatuhu, dia status anak itu seperti baru lahir. Artinya apa? Bersih. Pencinta masjid, pencinta rumah Allah, pencinta sholat berjamaah, hidupnya bersih dari dosa. Kenapa? Langkahnya menghapuskan dosa, pergi dan pulang. Kemudian kalau dia berada di masjid, malaikat mendoakannya. Doanya 3. Allah maghfir lahu, coba. Warhamhu
wa tub alaih. Ya Allah, ampun dosa anak ini, rahmati dia dan terima taubatnya. Three in one, 3 dalam 1. Doa siapa? Malaikat mendoakan orang yang berada di rumah Allah kalau niat ibadat, tetapi katanya dalam hadis itu malam yuhdits, kalau dia tidak batal uduk. Kalau batal uduk mesti bodok lagi ya. Itulah dia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, beramallah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan dibalas. Amal itu akan dibalas. Balasannya bukan di hari pembalasan, di dunia juga. Nah, kalau dia rajin baca Quran, badannya akan sehat. Orang yang sehat baca Quran akan semakin sehat. Orang yang sakit, kalau dia rajin baca Quran waktunya sehat, bila dia sakit nanti dia makan ubek, cepat sembuhnya. Cepat. Subhanallah. Kan ingat cerita orang yang kena kanker tuh? Ingat? Apa kata dokter? Umur bapak tidak lama lagi, bapak nggak usah berobat, sia-sia saja, buang duit. Bapak siap-siap sajalah untuk masuk kubur. Dia pun pulang. Dia baca Quran dengan istrinya. Apa nih bacanya? Berapa kali? Wah, hebat ya, 7. Berapa lama? Berapa malam? 7 kali 7 malam. Berapa malam? 7 malam. Jam berapa? Jam 3, Masya Allah. Ingat ya, jam 3 dibacanya Yasin dengan niat istighfar. Apa tuh? Pengobatan, kesembuhan, dengan niat supaya Allah menyembuhkan. Karena apa? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Quran itu syifa. Berapa Yasin dibacanya? 7 kali. Jam berapa? 3. Berapa malam? 7 malam. 7 kali 7 berapa? 7 kali 7 berapa? 49. 49. Tis'ah wa arba'in. Tis'ah wa arba'in. Lah 7 malam dibacanya Yasin dengan niat istighfar. Dibacanya jam 3. Jam 3 itu saat apa tuh? Saat apa tuh? Saat langit dibukanya anak tuh. Betul. Saat mustajab, langit terbuka. Jadi Anda jangan tutup langit untuk Anda. Kalau laloknya berarti dia menutup langit untuk dirinya. Bapak tadi alhamdulillah sudah membaca Yasin waktu langit terbuka, kata anak tuh. Waktu itu waktu mustajab. Kekuatan berdoa sesudah lewat tengah malam sama dengan kekuatan berdoa di tanah suci. Di tanah suci di mana yang waktu mustajabnya, tempat mustajab di tanah suci itu di mana? Ya, apa nama tempatnya? Kalau di Masjid Nabawi Raudhah. Apa? Raudhah. Kalau di Masjid Mekah Multazam, makam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa Marwah dan lain-lain. Berdoa jam 3 pagi itu sama dengan berdoa di tempat suci, di tanah suci, fil haramain syarifain, di 2 tanah haram Mekah dan Madinah. Jadi seakan-akan orang itu bilanya bangun jam 3 berdoanya seakan-akan dia berada di Mekah dan Madinah. Jadi mesti direbut. Baik. Akhirnya bapak tadi bila sudah baca Yasin 7 kali 7 malam turut dibacanya jam 3 dengan istrinya, dengan pasangan istrinya, suami istri baca Yasin. Sesudah itu diperiksa, dicek kesehatannya, tidak ada lagi apa? Kankernya tidak ada oleh. Ya dokter, umur bapak paling tinggi 6 bulan. Sesudah 6 bulan tidak ada. Sesudah 6 bulan tidak ada. 6 bulan tidak ada. Alhamdulillah tidak ada penyakitnya. Kemudian bapak itu akhirnya meninggal jo. Istilah meninggal ya. Tapi meninggalnya di 1 Syawal, sholat jenazah di lapangan, puluhan ribu orang yang turut serta dalam sholat jenazah. Tapi bapakku rajin sembahyang berjamaah. Itu rahasianya ya. Baik. Begitulah.
5 pesan Jibril. Pertama tentang siap-siap untuk mati. Kedua tentang orang itu akan dibalas mengikut amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik dibalas dengan baik, kalau tidak baik dibalas dengan yang tidak baik yang sesuai dengan perbuatannya. Kemudian tentang kasih sayang sesama sahabat, sesama keluarga. Binalah cara kasih sayang, cara bergaul yang bila kita meninggal diingat orang yang masih hidup, didoakannya, dikenangnya jasa orang itu. Jadi berarti apa? Binalah tatanan seni pergaulan yang bila kita meninggal, sahabat yang hidup, keluarga yang hidup mengantar apa? Mengirim apa? Mengirim doa dan pahalo. Pahalo tu otomatis tu. Pernahnya mengajak kawannya i'rab, pernahnya mengajak kawannya jurmiyah. Al-kalamu huwal labdul murakkabu wal mufidu bil wada' wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali mana. Diajarnya kawannya. Nanti kawannya mengajar loh. Kemudian dia mempunyai downline yang banyak. Tahu downline? Downline itu tahu enggak? Diajarnya kawannya. Yang kawan diajarnya belum downline namanya. Downline namanya. Setiap orang yang diajar itu mengajar. Kalau 10 orang diajarnya, 10 kawan yang diajarnya, kemudian setiap satu kawan ada pula 10 yang diajarnya. Nanti 10 kali 10 jadi 100. Macam mana kalau mudir, kalau guru, kalau pemimpin pondok, berapa ratus yang menimba ilmu di sini. Nanti setiap yang penimba ilmu menyebarkan ilmu pula tempat lain. Buka ma'had, bukan madrasah, buka pondok pesantren. Subhanallah. Begitulah sepatutnya ya. Kita itu menebar dan menyebarkan kebaikan di kalangan kawan, sahabat dan santri. Kemudian penekanan tentang qiyamul lail. Katanya kemuliaan orang itu diukur menurut qiyamul lailnya. Orang dulu ya, ada yang kawannya pergi ke rumahnya pagi hari, seorang sahabat pergi ke rumah sahabatnya di pagi hari, tiba-tiba orang di rumah itu nangis. Sehat tapi menangis. Ditanyalah, Pak, kenapa Bapak menangis? Katanya, adakah Bapak baru menerima berita keluarga, ada keluarga yang dakek di hati meninggal dunia? Kata Bapak yang di ziarah itu, enggak, semuanya sehat kok, enggak ada yang meninggal. Loh, kenapa Bapak menangis? Adakah Bapak sakit? Orang lain tidak tahu gejala-gejala penyakit yang Bapak alami. Saya sehat walafiat. Jadi Bapak aku menangis Bapak kok. Tadi malam tidak solat tahajud cik. Kenapa dia menangis? Karena tidak solat tahajud. Nangisnya, dibantainya menangis, dipupuhnya menangis. La ilaha illallah. Kenapa menangis Pak? Tadi malam tidak sholat tahajud. Saya terdinding dari rahmat Allah. Saya terusir. Saya terbuang. La ilaha illallah. Cuma malam nanti ya. Jangan lupa. Apa? Dan setiap malam ya. Begitulah yang terakhir sekali. Kita disuruh hidup mandiri kalau bisa. Sebisa-bisanya orang Islam hidup mandiri. Wa'izzuhu istighna'uhu anin nas. Kemuliaan orang itu kalau dia hidup mandiri. Berniatlah ingin hidup mandiri. Baiklah, itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tusir alaina, wa adina wa la anna. Ya Allah, jadikanlah anak-anak pondok pesantren Darussalam ini dan semua yang bergabung dalam keluarga pondok pesantren ini, Allah jadikan semuanya ahlul jannah ya Allah. Jadikanlah mereka ahlul jannah ya Allah. Ahli keluarga mereka ahlul jannah semua ya Allah. Himpunkan kami dalam jannahmu, dalam firdaus ya Allah, surga firdaus asla. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa semua yang terkait yang ada hubungannya dengan pondok pesantren Darussalam dan pondok-pondok lain juga ya Allah. Jadikanlah kami kekasih-Mu ya Allah. Ajarlah kami macam mana mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan-jalan kecintaan terhadap-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarrib ila hubbika ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.